Tuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم أعرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim. Allahumma rahmna bil Quran. Semoga apa yang dibacakan dan yang mendengarkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya ada presentasi, Pak. Iya, masih. Lanjut urutannya gimana, Pak? Nanti saya yang bilang. Oke. Oke, untuk tidak berlama lagi, saya serahkan kepada dosen kita, Pak Adi. Padanya waktu dan layar, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Baik itu yang kita minta maupun tidak kita minta, Allah akan senantiasa memberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat yang sudah kita sebagai umat yang dimaksud nanti. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita meneruskan presentasi pekan lalu. Ini karena yang ini ya yang digabung-gabung, jadi saya bingung catatannya. Sebentar, yang ini maksudnya gini. Oke. Kemarin sudah 2 kelompok ya? Benar nggak ya? Iya, Pak. Berarti sekarang 2 lagi, targetnya mudah-mudahan bisa. Sebentar. Kelompok 2 udah belum? Naufal, Faruk, Maiko, Hasna, sama tambahan berarti ya dari yang lain. Udah belum ya? Halo? Belum, Pak. Belum ya? Ya oke. Berarti jadwalnya kelompok berapa nih berarti? Ya pokoknya itulah ya. Kelompok 2 itu ada Naufal Atollah namanya, Atollah, Muhammad Faruk Wakfi, Maiko Akbar, sama Hasna Zakia. Teman ditambahin nama beberapa yang dari kelompok lain. Tip, silahkan. Afwan Ustadz, itu masih kelompok yang lama ya Ustadz, yang belum digabung. Afwan Ustadz, masih di mute. Oh iya, terima kasih. Jadi ya saya akan menyebutkan kelompok yang masih dipisah. Nah, itu nanti tinggal ditambahkan saja kelompok yang sudah digabungnya, nggak apa-apa. Tapi kelompok itu yang sekarang gilirannya, plus berarti anggota kelompok dari yang sebelumnya lagi belum ditambahkan. Nggak apa-apa.
Afwan Ustaz, jadi kelompok siapa dulu? Soalnya kan tadi yang Hasna, yang Naufal Atala itu udah berpisah ya Ustaz. Jadi Oh kelompok gitu. yang Anggotanya Naufal. Anggotanya Oh. Naufal. Kamu kejauhan. Oh gitu. Saya kira cuman yang sebelumnya kan 12 kelompok. Saya kira cuman ditambahin doang jadi yang jadi 6 itu ternyata dipencar-pencar lagi. Iya, saya digabung ke kelompok 1, Pak. Jadi tambah bingung lah saya kayak dari jadi ya. Ya udahlah, pokoknya itu Noval berarti dan teman-temannya. Yang belum kan Noval ya. Oke, siap. Ya. Sebenarnya nggak ada masalah siapa duluan kan karena udah siap semua. Sama berarti saya minta tolong ya dikirimin lagi materi presentasi untuk kelompok barunya karena kan ternyata ini silang, ada yang silang ya. Jadi diloncat jadinya catatan saya jadi nggak valid lagi. Jadi nanti minta tolong lagi kirimin materi presentasi yang mau dipresentasiin beserta nama anggota kelompoknya di presentasinya dikirim ke email lagi aja. Ya. Biar nggak bingung catatannya. Kalau yang kemarin sudah presentasi gimana Pak? Tetap dikirim. Dikirim lagi nggak apa-apa, kan anggota kelompoknya beda tuh. Ya kan? Iya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya MC dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang jenis-jenis kabel jaringan. Di kelompok 1 ada saya, Yudhian Al-Wafi, lalu ada Muhammad Imam Prasojo, yang kedua ada Zidni Robi Rodia, dan Hanali Dini, lalu ada Naufal Atala, dan Muhammad Faruk Wakfi. Pengertian kabel jaringan. Kabel jaringan adalah perangkat keras yang memiliki bentuk kabel memanjang dan memiliki
kegunaan sebagai koneksi jaringan. Kabel jaringan secara fungsi hanya untuk koneksi jaringan saja, tidak bisa untuk kegunaan. Jaringan bisa Anda gunakan untuk menghubungkan antar komputer atau lebih dengan berbagai topologi jaringan yang digunakan. Kelebihan kabel jaringan. Yang pertama itu ada jangkauan kabel jaringan bisa lebih luas sehingga bisa sampai daerah yang sulit dijangkau Wi-Fi. Yang kedua, biaya untuk membangun jaringan menggunakan kabel lebih murah. Yang ketiga, kabel jaringan lebih stabil dibandingkan wireless. Lalu yang keempat, biaya untuk membangun jaringan menggunakan kabel lebih murah. Yaitu selanjutnya kekurangan kabel jaringan. Yang pertama, saat terjadi kerusakan, susah untuk mencarinya. Lalu yang kedua, membutuhkan banyak kabel untuk menjangkau setiap tempat. Yang ketiga, kabel cenderung tidak rapi saat pemasangan. Kabel koaksial akan dijelaskan oleh Muhammad Imam Prasojo. Silakan Imam Prasojo. Selanjutnya ada kabel koaksial. Kabel koaksial adalah kabel jaringan yang terdiri dari dua lapisan konduktor. Lapisan pertama posisinya berada pada bagian tengah, berupa kawat tembaga padat dengan dibungkus lapisan isolator. Lapisan kedua berada di atas lapisan isolator berbahan metal biasa, disebut metal shielded, yang fungsinya untuk mencegah gangguan dari luar. Prinsip kerja kabel koaksial adalah dengan menghantarkan sinyal listrik dari sumber ke tujuan. Kabel ini bisa dipakai untuk menghubungkan antar perangkat komputer. Dalam penggunaan kabel koaksial ini sering digunakan untuk penggunaan jaringan dengan bandwidth yang tinggi karena lebih aman dari segala gangguan. Next. Kelebihan kabel koaksial yang pertama adalah harganya lebih murah dibandingkan dengan jenis kabel jaringan lain. Yang kedua, jangkauan kecepatan dan transmisi data lebih cepat. Yang ketiga, risiko kehilangan sinyal rendah. Selanjutnya, ada memiliki batasan jangkauan panjang maksimal. Membutuhkan repeater tambahan, walaupun kabelnya murah, tapi untuk biaya perawatan tinggi. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Noval. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kabel twisted pair. Nah, kabel twisted pair ini adalah kabel jaringan yang di dalamnya terdiri dari beberapa kabel saling berpasangan. Jumlahnya ada 8 kabel dengan warna yang berbeda-beda. Nah, untuk cara kerja dari kabel twisted pair ini sama dengan kabel koaksial, yaitu dengan mengantarkan arus listrik. Pada lapisan dalam kabel twisted pair ini terdapat kawat tembaga yang berfungsi sebagai konduktor. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya ke jenis kabel twisted pair. Yang pertama ada jenis FTP atau foiled twisted pair. FTP adalah jenis kabel yang dengan pelindung aluminium foil pada bagian luar pair kabel sehingga lebih tahan dari interferensi gelombang elektromagnetik. Kabel FTP ini menjadi pilihan paling bagus daripada kabel UTP, tetapi untuk harganya lebih mahal. Dan yang kedua ada STP, yaitu shielded twisted pair. Nah, kabel STP ini adalah jenis kabel twisted pair yang memiliki lapisan aluminium foil sebagai pelindung pada bagian dalam kabel yang berfungsi untuk menghalau gangguan elektromagnetik yang mempengaruhi internet. Dan yang jenis terakhir ada
UTP atau Unshielded Twisted Pair. Nah, kabel UTP ini adalah jenis kabel twisted pair tanpa pelindung bagian dalam kabel. Jenis kabel ini paling banyak digunakan saat ini karena memiliki fungsi yang sama, tetapi harganya lebih murah dibanding dengan jenis twisted pair yang lain. Oke, mungkin boleh dilanjutkan. Oke, selanjutnya kabel fiber optik. Kabel fiber optik menggunakan bahan terbuat dari kaca atau plastik sangat kecil, berukuran 120 mikrometer, sehingga dalam mentransmisikan data bisa lebih cepat dibandingkan kabel jenis lain. Kecepatannya bisa mencapai 100 Gbps dengan jarak bisa sampai ribuan kilometer. Inilah mengapa banyak ISP dan penyedia layanan internet kabel menggunakan kabel fiber optik untuk memberikan jaringan internet yang cepat. Selanjutnya, Saudara Faruk Wakfi. Baik, saya akan lanjutkan menyampaikan beberapa kelebihan dari kabel fiber optik. Yang pertama, transmisi data dengan kecepatan yang tinggi. Yang kedua, bandwidth yang besar hingga gigabyte. Yang ketiga, jangkauan wilayah yang luas. Yang keempat, kabel lebih awet dari gangguan alam yang ekstrim. Yang kelima, biaya perawatan yang murah. Yang keenam, mampu menahan gangguan elektromagnetik. Yang ketujuh, fitur keamanan yang kuat. Dan kekurangan dari fiber optik ada harganya paling mahal dibandingkan jenis kabel yang lainnya. Butuh investasi yang besar saat pemasangan. Proses instalasi yang rumit. Tidak sembarang teknisi bisa memperbaiki saat terjadi kerusakan. Ya, materinya sudah selesai. Jadi, apakah ada pertanyaan? Ayo, jangan pada diem. Teman-teman, saya izin nanya. Ya, silakan Fawas Mubarok. Ya, tadi saya dengar ada bandwidth ya. Mungkin bisa dijelaskan itu apa ya? Oke. Mohon maaf sebelumnya suaranya masuk nggak? Masuk. Izin menjawab pertanyaan dari saudara Fawas. Bandwidth itu kan kalau setahuannya itu kayak traffic, itu kayak jalur antara masuk dan keluarnya data dalam proses proses transfer atau proses penerimaan.
Dan ada juga kalau analoginya ya, analogi dari bandwidth itu kayak jalanan. Jadi semakin luas jalannya, makin banyak mobil yang bisa yang bisa jalan. Dan mobil itu analoginya itu data. Jadi jalanan itu bandwidth-nya, mobil itu datanya. Kalau misalkan jalanannya lebih besar, mobilnya yang masuk dan keluar itu bisa lebih banyak. Mungkin simpelnya begitu. Kalau mungkin nanti detailnya bisa dijelasin lebih lanjut sama Pak Adi. Gimana Pak Was? Kok nama saya dibawa-bawa sih, Sydney? Saya kan nggak ikutan. Mungkin biar lebih lengkap kali Pak. Gimana Pak Was? Sudah selesai apa masih ada yang mau ditanya? Ya, cukup lah. Ya, makasih Pak Was pertanyaannya. Jangan ada lahnya dong. Cukup. Enggak. Cukuplah. Cukup. Ya gitu. Oke, pertanyaan pertama sudah ada Fawas, lalu yang pertanyaan kedua. Apakah ada pertanyaan lagi? Bismillah, izin bertanya ke kelompok Silahkan. 1 ya. Iya. Pertanyaannya itu contoh penggunaan kabel koaksial kan tadi kan udah dibahas, itu digunakannya barang elektronik apa gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih saudara Salwa. Bisa dijawab oleh pada saudari Ana. Oke, bismillah. Saya izin menjawab. Tadi contoh penggunaan kabel koaksial ya pada barang elektronik. Setahu saya salah satu penggunaan kabel koaksial itu biasanya ada di antena televisi yang menghubungkan antara televisi ke perangkat antena. Dan sepertinya juga ada antara radio dengan antenanya juga ada kabel koaksial di situ. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Apa sudah jelas, Salwa? Sudah, Hana. Terima kasih. Iya. Ada lagi? Ayo kelompok 1 dimotivasi teman buat bertanya. Semakin banyak pertanyaan, semakin dalam pemahaman. Apakah ada pertanyaan lain? Baik, saya izin bertanya. Ya, silakan saudari Miarah Minurul Aulia. Kan tadi dijelaskan kabel jaringan lebih apa gitu tadi lupa lagi daripada kabel wireless. Kabel wireless itu yang seperti apa? Coba dari mana slide-nya? Yang ini kan, yang nomor 3 ini kan? Iya. Nggak ada kabel wireless, yang nomor 3.
adanya kabel jaringan lebih stabil dibandingkan wireless. Kalau wireless tuh ya yang WiFi itu lewat connect lewat Wi-Fi. Kalau kabel jaringan itu lewat UTP. Nah, itu gimana? Ya Rahmi. Oh iya, baik. Iya, pasti. Oke, ada pertanyaan lain? Lagi enggak? Saya numpang satu deh pertanyaan deh. Coba deh ke kanan deh. Next slide. Ya, Pak. Yang mana, Pak? Yang fiber Fiber. ada ukuran 120 mikrometer. Yang ini, Pak. Iya. Coba dibaca kalimatnya deh sampai titik dari kata pertama kabel fiber optik. Nah, sampai titik terus infoin yang bikin kecepatannya itu lebih cepat dari kabel yang lain apanya? Kalau dari kalimat itu. Kabel fiber optik menggunakan terbuat dari kaca atau plastik sangat kecil berukuran 120 mikrometer. Kaca, Pak. Kaca atau ukuran yang sangat kecil atau apa? Kaca, Pak. Kalau kan kacanya itu lewat, jadi ngirimnya itu lewat cahaya gitu. Nah, di sini tidak diinformasikan terkait hal itu nih. Jadi Iya, Pak. kalau dari kalimatnya seolah-olah bisa gara-gara kaca atau plastiknya, bisa juga karena dia sangat kecilnya 120 mikrometernya. Tapi membuat dia lebih cepat daripada kabel UTP apa ya? Kalau UTP kan lewat anu, Pak, listrik gitu, Pak. Nah, kalau fiber optik ini lewat kaca, yang mana tuh kecepatannya tuh kecepatan cahaya, Pak. Yang Kalau UTP saya gitu. listrik berarti kalau UTP ya? Iya. Listrik sama cahaya cepetan mana ya? Cahaya, Pak. Emang listrik kecepatannya berapa? Listrik. Pokoknya cahaya tidak terikat ruang dan waktu. Terus kalau listrik? Pernah setrum kan? Cepet nggak itu ya? Cepat juga sih, Pak. Cepat juga sih, Pak. Kalau listrik dia nggak stabil, Pak. Suka ketahan gitu. Ya gak sih? Enggak, Was. Enggak. Yo, jadi gara-gara apa dia? Listrik itu bagian dari cahaya nggak sih? Bukan? Mengandung, Pak, mengandung.
Ya, jadi benar ya itu. Jadi kalau fiber itu memang dia kecepatannya kecepatan cahaya karena memang transmitnya dengan cahaya ya. Kalau copper itu dia gelombang listrik. Gelombang listrik itu memang lebih lambat daripada cahaya. Ya, benar ya. Ya, mungkin kalimatnya ini agak dirubah lagi aja nanti kalau presentasi. Jadi dibikin supaya lebih informatif. Ya, nah bagus, nggak apa-apa. Silahkan yang lain kalau ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, kita lanjutin kelompok berikutnya. Gimana? Apakah ada pertanyaan lain? Ya udah, kalau nggak ada, ditutup aja berarti. Oke. Sekian dari kelompok 1. Saya sebagai MC mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Cukup singkat ternyata ya, karena slide-nya tidak terlalu banyak, tapi nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Sebentar ya. Karena bingung jadi saya ininya kelompoknya. Kelompoknya yang anggotanya yang di saya ya, Abdurrahman Ilman Faqih, Ibrahim Hanif, Salaman Izzuddin. Kami kepisah, Pak. Nah, loh. Yang udah ada yang presentasi belum? Kelompok saya belum sih. Nggak tahu kalau Ilman Fakir. Udah belum? Pak, belum. Hah? Belum, Pak. Oh, belum juga. Ya udah pas lah. Gantian, tweet dulu siapa mau duluan. Sama aja sih. Udah nggak apa-apa, langsung aja milih siapa aja. Salman dulu aja, Pak. Ilman Fakir aja dulu kayaknya. Nah, biasanya yang nyuruh duluan itu dapat tuh. Ya udah Ilman duluan. Soal usul cuma usul. Yang usul dia yang memimpin. Yang mengusulkan ya udah sih Ilman. Silakan kelompok Ilman dan kawan-kawan ya. Ini saya share screen ya, Pak? Saya share screen ya? Iya, silakan dibuka. Mohon izin share screen ya, Pak. Temannya siapa? Teman. Ada ini, Pak. Ada Fawas, Ibrahim Hanif, Muhammad Azam Atsan, Muti Saroh, sama Muhammad Irgi. Oke. Jangan lupa dikirim lagi ya presentasinya ya, alat ya. Sudah kelihatan belum ya presentasinya? Sudah kelihatan belum? Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang keberapa ya? Kan 5. Anggotanya aja bingung. Lagi saya. Kelompoknya ngajak lagi soalnya, Pak. Kelompok 5. Dari kelompok 5 izin mempresentasikan ya terkait apa sih perbedaan antara komputer dan laptop. Nah, yang pertama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Abdurrahman Ilman Faqih, saya sendiri. Selanjutnya ada
Ibrahim Hanif, lalu ada Fawaz Mubarok, lalu ada Muhammad Azam Adsan, serta ada Muti Saroh Isnaini, dan juga ada Muhammad Irki. Nah, apa sih komputer itu? Pengertian komputer. Komputer adalah sebuah perangkat elektronik yang terdiri dari jutaan komponen yang dapat bekerja sama dan melakukan pekerjaan secara optimasi sesuai dengan instruksi yang diberikan dan kemudian menghasilkan output berupa informasi. Lalu dari istilah sendiri, komputer diambil dari bahasa asing, yaitu to compute, yang mempunyai arti yaitu menghitung, sementara dalam bahasa Latin disebut juga computere. Slide selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Saudara Hanif. Laptop. Pengertian laptop adalah komputer bergerak. Bisa dipindahkan dengan mudah. Pengertian laptop. Pengertian laptop adalah komputer bergerak, bisa dipindahkan dengan mudah, yang berukuran relatif kecil dan ringan. Beratnya berkisar dari 1 sampai 6 kg. Tergantung ukuran bahan dari spesifikasi laptop tersebut. Laptop dapat digunakan dalam lingkungan yang berbeda dari komputer. Mereka termasuk layar, keyboard, dan trackpad atau trackball yang berfungsi sebagai mouse. Karena laptop dimaksudkan untuk digunakan di mana saja, laptop memiliki baterai yang memungkinkan untuk beroperasi tanpa terhubung ke stop kontak. Laptop juga termasuk adaptor daya yang memungkinkan untuk menggunakan daya dari stop kontak dan mengisi kembali baterai. Baik, untuk materi selanjutnya insya Allah akan dibacakan oleh Fawaz terkait mobilitas. Oke, bismillah. Teman-teman, pengertian mobilitas. Apa sih perbedaan komputer dan laptop? Yang pertama ada mobilitas. Ya, jadi teman-teman, mobilitas itu adalah perbedaan PC atau desktop dengan laptop. Yang pertama adalah mobilitas. Yang pertama, komputer biasanya tetap berada di kantor atau rumah dan membutuhkan terminal untuk menghubungkan ke monitor eksternal, keyboard, dan mouse. Sedangkan laptop memiliki komponen bawaan dan dengan demikian mudah diangkut sebagai satu perangkat lengkap yang dapat digunakan di sebagian besar lingkungan. Ya, oleh karenanya tadi dijelaskan bahwa laptop memiliki penyimpanan baterai agar bisa digunakan di mana saja. Tuh. Karena laptop memang diperuntukkan untuk dibawa kayak komputer portable ya mungkin teman-teman. Ya, seperti itu. Selanjutnya ada setelah mobilitas ada power. Ya, bagaimana sih cara menyalakan si laptop? Power terkait konsumsi atau daya. Laptop dapat mengalirkan daya AC, baterai, atau daya listrik. Sedangkan desktop hanya dapat mengalirkan daya utama. Seiring berkembangnya teknologi, baterai laptop pun telah meningkat dari waktu ke waktu dan dapat bertahan hingga beberapa jam.
tergantung pada seberapa banyak daya pemrosesan yang digunakan dan menjaga koneksi Wi-Fi atau Bluetooth tetap terbuka agar dapat menjaga untuk meningkatkan konsumsi daya baterai ya. Jadi tenaga yang digunakan atau yang didapat dari laptop itu kan didapat dari baterai, penyimpanan tenaga ya. Jadi seberapa lama daya bisa bertahan untuk menghidupkan laptop tersebut itu tergantung dari penggunaan atau kebutuhan yang dipakai ketika laptop tersebut berjalan. Bisa sejam, 2 jam, atau berjam-jam, tergantung penggunaannya. Dan daya dari laptop ini dari waktu ke waktu juga semakin berkembang gitu. Jika mungkin dulu mungkin hanya bisa beberapa jam, sekarang kita bisa melihat ada beberapa model laptop yang tipis, kecil gitu, tapi mungkin memungkinkan menyimpan daya yang besar sehingga dapat dipakai lama gitu. Selanjutnya ada perbedaan setelah ada mobilitas, power. Selanjutnya Ilman Fakih mungkin teman kecepatan bisa dijelaskan oleh saudara Irgi mungkin ya? Iya boleh. Silakan Saudara Irgi melanjutkan terkait perbedaan komputer dan laptop dari segi kecepatan. Saudara Irgi ada nggak? Ada di room nggak? Ada. Ada. Oh ya. Coba Ki, pencet kecepatannya coba. Baik. Kecepatan. Meskipun komputer dan laptop menjadi lebih sama dalam hal kecepatan dan kinerja spesifikasi, komputer masih tetap sebagai pilihan yang lebih kuat dan bagus untuk heavy activity atau kegiatan berat seperti game dan produksi video. Membeli laptop gaming dengan spesifikasi yang mirip dengan desktop gaming pada PC atau komputer, maka harganya akan jauh lebih tinggi daripada desktop gaming untuk keperluan game. Ya, selanjutnya, oke. Selesai. Ya udah ganti-gantinya Ki. Yang lain Ki. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Adsan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah perbedaan komputer dan laptop dari segi spesifikasi. Secara umum, laptop dikenal memiliki spesifikasi lebih rendah daripada komputer, karena ada kompromi pada ukuran dan portabilitas dengan kinerja dan kecepatan antara keduanya. Selanjutnya, Fakih. Selanjutnya yaitu dari segi ukuran layar. Monitor komputer dapat bervariasi dari layar 15 inci kecil hingga yang lebih besar seperti 34 inci. Laptop memiliki layar bawaan yang juga memiliki ukuran yang bervariasi. Semakin besar layar, semakin besar dan semakin berat laptop. Namun, jika laptop kecil dibeli untuk mobilitas yang efektif, laptop dapat dihubungkan ke monitor eksternal yang lebih besar jika memungkinkan. Nah, jadi semakin besar layar sebuah laptop, maka semakin berat juga laptop tersebut. Mungkin selanjutnya, oke. Baik, untuk terkait perbedaan komputer dan laptop tentang penyimpanan dan memori serta data akan dibacakan oleh Saudari Muti. Muti ada nggak? Iya, ada.
Oh iya. Penyimpanan memori dan daya. Perbedaan desktop dengan laptop yang terakhir yaitu adalah terkait penyimpanan memori dan data. Untuk penyimpanan data dalam jumlah sangat besar, komputer atau laptop akan menjadi pilihan yang lebih baik, dan jika diperlukan, memori tambahan dapat ditambahkan untuk meningkatkan kinerja, atau hard drive dan hard disk dapat diganti dengan mudah. Laptop tidak dapat dengan mudah dibuat menjadi komputer desktop. Selanjutnya. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami terkait presentasi apa sih perbedaan komputer dan laptop. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau nanya nggak kira-kira? Saya dulu deh. Besok lainnya kalau ditanya pada suka diem-diem. Judulnya apa ya? Judulnya terkait ini, Pak, perbedaan komputer dan laptop. Oke, coba tadi lihat slide ke berapa tadi? 3 apa ya? Coba lihat deh. Coba balik awal dulu. Lagi, back lagi. Nah, judulnya apa tadi? Perbedaan komputer dan laptop. Oke. Coba sekarang yang tadi. Next-nya berarti habis ini. Nah, pengertian laptop. Oh, dibacain Pak. Nah. Ya, pengertian laptop adalah komputer yang bergerak atau dalam artian. Jadi judulnya perbedaan komputer dan laptop. Tapi definisi laptop adalah komputer yang bergerak. Ngerasa bingung nggak ya? Secara definisi sama Pak, cuman perbedaannya tadi dari segi kecepatan. Betul. Spesifikasi. Harusnya perbedaan komputer desktop dengan laptop nggak sih? Iya nggak? Bukan perbedaan komputer dengan laptop. Karena di sini pengertian laptop adalah komputer, tapi dia bisa bergerak. Jadi laptop itu komputer juga. Itu kan jadi kayak membandingkan laptop dengan laptop nggak sih? Ya kayak. Ya, jadi untuk pemilihan judulnya disesuaikan dengan materinya. Jadi tadi pas awal saya juga udah emang laptop bukan komputer ya? Udah bingung juga. Di dalamnya ternyata dijelasin lagi bahwa laptop adalah komputer gitu. Tapi ya untuk ini aja sih komentar dikit terkait materi presentasi. Jadi dengan kita belajar bikin presentasi, kemudian kita mencoba mempresentasikan, ada hal lain yang kita pelajari selain hanya sekedar yaitu bikin kemudian presentasi sudah gitu, tapi ada poin-poin selain materi itu yang bisa kita dapatkan gitu ya. Contoh di sini pemilihan judul itu menjadi cukup penting ketika kita mau presentasi. Ya lanjut. Main. Baik, terima kasih Pak Adi atas penjelasannya. Insya Allah kedepannya akan diperbaiki lagi. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait materi yang disampaikan. Saya Pak Saudara MC.
Oh iya, silakan. Namanya Salman siapa Baik, namanya? bismillah. Salman Bogor. Salman Alfaris. Alfaris ya, Bogor. Di Sispo nggak ada Bogornya soalnya. Di Sispo nggak ada Bogornya, Oh, jadi gitu. ntar saya bingung saya nulisnya ntar. Ya, ini saya bukan mau bertanya, saya kan tadi baru gabung, baru nyampe rumah. Jadi bolehkah saya membaca slide-nya 5 detik, 10 detik ya mungkin sebelum saya nanya. Tapi kalau misalkan setelah saya baca nggak ada yang nanya ya nggak apa-apa. Saya cuma pengen lihat aja, baca-baca. Boleh dipindahin ke slide selanjutnya, Saudara MC. Ini boleh dilanjut. Ini boleh dilanjut. Ini lanjut. Oke, lanjut. Mungkin cukup ya, saya sudah mendapatkan pertanyaannya. Oke, baik Pak Saudara MC dan juga Pak Adi yang sangat saya hormati. Saya mau tahu aja ya. Tadi kan spesifikasi antara komputer dan laptop itu speknya lebih tinggi komputer ya. Kira-kira pada zaman sekarang ini orang lebih banyak menggunakan laptop atau komputer. Tapi kan kalau di situ tadi bilang speknya lebih tinggi komputer dong. Berarti kalau speknya lebih tinggi pasti orang mau menggunakan yang lebih bagus. Tetapi kalau menurut saya, ini pendapat saya. Kalau pendapat saya orang lebih banyak pakai laptop gitu, tapi speknya lebih tinggi komputer. Gitu. Kira-kira kalau menurut pemakalah itu gimana tuh? Apakah spek lebih tinggi itu banyak pemakainya atau gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Salman Alfaris ya atas jawabannya. Mungkin bisa Ana bantu jawab, mungkin nanti juga teman-teman kelompok Ana bisa bantu jawab juga. Terkait apa sih yang paling banyak digunakan sekarang ya? Apakah laptop atau komputer ya? Kan komputer speknya lebih tinggi dibanding laptop tentunya. Nah, tergantung sih. Kalau tergantung si konsumennya ini kegunaannya untuk apa gitu. Kalau untuk kantoran yang biasa buat mobilitas gitu karyawan ya, pulang pergi kantor, ya itu tentunya pasti mereka pilihnya laptop. Karena laptop nilainya ada di portabilitas ini. Lebih mudah dibawa-bawa, serta mungkin spek sekarang laptop juga mumpuni ya untuk bisnis. Jadi
tidak menutup kemungkinan banyak penggunaan laptop saat ini. Nah, tentunya tapi tetap untuk spek tinggian komputer, karena komputer kan tentunya bisa di-upgrade apaan aja tuh bisa di-upgrade gitu. Dari RAM-nya kah, prosesornya, sedangkan kalau untuk laptop kan yang bisa diganti paling penyimpanannya, RAM-nya itu aja kan. Mungkin itu jawaban dari Ana. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin atau penanya mungkin ada yang masih kurang yang perlu dijawab lagi. Mungkin nggak perlu ditambahin ya, jawabannya sudah lumayan membuat saya ya bangga lah gitu, maksudnya puas gitu, sudah cukup. Terima kasih Pak Saudara MC telah menjawab pertanyaannya cukup luar biasa. Punten teman-teman, saya mau sedikit interupsi ya, menambahkan atau mungkin nanti Ustaz Adi juga ada izin punten, izin usul. Mungkin nanti teman-teman jika ada yang telat atau emang ada kendala untuk masuk gitu jadi telat, mungkin nanti teman-teman jika ingin membaca materi daripada mengganggu aktivitas belajar kita, mungkin teman-teman bisa minta materinya di grup WhatsApp atau bisa langsung PC gitu. Karena mungkin kasihan teman-teman waktunya terpotong atau gimana gitu. Dan Oke, baik. Sedikit menanggapi baik Saudara Fawas, sangat luar biasa ya. Saya mengakui kesalahan saya dan juga saya mengakui nggak mikir dua kali buat melakukan hal kayak tadi. Mungkin kedepannya saya nggak akan kayak begitu lagi. Terima kasih atas saran dan juga istilahnya evaluasi ya buat kedepannya lebih bagus lagi. Baik, terima kasih Saudara Fawas telah mengingatkan. Yuk, kita lanjut. Siapa ada yang mau nanya lagi? Ya, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya lagi? Mumpung masih ada waktu. Yuk. Kelompok Anda boleh ajuin diri presentasi nggak? Maksudnya? Setelah ini boleh masih ada presentasi. Oh, kalau mengajukan. Kelompok Anda udah pada siap katanya. Oh gitu. Semua juga udah pada siap kan tuh? Tadi marah pun soalnya nunjuk Fakih duluan. Katanya kenapa nggak kita aja dulu? Kan itu hak prerogatif saya. Kenapa nggak duluan, kenapa belakangan jadinya? Kalau siap, insya Allah semuanya siap. Karena memang informasi dari saya kan karena random ya semua harus siap gitu. Cuma nanti terkait urutan ada kriteria dari saya kenapa dia duluan, kenapa dia belakangan. Gitu. Dan itu kriteria itu sudah saya terapkan sejak awal saya mengajar gitu. Jadi apa kriterianya? Nah, itu rahasia dapur. Gitu ya, nanti gampang lah itu kalau bisa ini. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih atas harapannya untuk presentasi duluan. Tetapi tadi habis kelompok Ilman kan ada satu lagi ya tadi ya yang sudah saya bilang untuk presentasi. Nanti nggak apa-apa, insya Allah akan ada waktunya. Ya, sabar ya, nggak apa-apa ya. Ya, lanjut. Gimana Pak, ini kira-kira masih sesi tanya jawab atau gimana? Ada lagi nggak? Soalnya tadi pas masih tanya jawab ada yang berkomentar, tetapi ternyata bukan pertanyaan. Coba dikonfirmasi lagi, ada apa enggak? Khawatirnya masih ada yang gantung, tapi dia malu gitu. Iya teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyain lagi terkait materinya. Mumpung masih ada waktu. Nggak ada kali. Yaudah, cukup ya berarti. Aja. Oke. Baik, terima kasih sebesar-besarnya buat Pak Adi, buat teman-teman yang sudah menyimak materi hari ini ya. Mohon maaf kalau mungkin penyampaian serta materinya kurang matang. Insya Allah kedepannya kami akan perbaiki lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Yuk, lanjut kelompok satunya lagi tadi. Lupa deh. Jadi siapa? Ilman yang mau sweet? Salman, Pak. Salman Izzuddin. Oke. Oh ya pas loh berarti lah. Saya kira bukan Salman. Ya udah lanjut berarti pas. Bukan bener kan? Aduh ya Allah, baru awal tadi dibilangin belum saya tanya boleh nggak duluan? Saya bilang nanti tunggu giliran ya, ternyata giliran kamu. Benar-benar dah Masya Allah. Masih sulit menghafal saya. Ya lanjutlah. Saya share screen-nya, Pak. Ya, ini suaranya kayak bergema. Apakah dua device? Enggak kok, bergema emang. Bergema. Bergema kah, Mam? Iya, suara kayak bergema gitu. Kayak di gunung. Emang rumah saya di gunung, Pak. Oh iya benar ya, background gunung ya benar. Oh, coba ganti background laut gitu biar ada semilir udara. Suara-suara pantai. Ini maaf ya, anak saya buka konser sendiri nih di belakang. Kalau masuk ada nyanyi-nyanyi. Halo, apakah masih bergema? Masih ya? Masih. Halo. Hai. Masih ya? Ya udahlah. Oke, bismillah. Assalamualaikum. Bentar dulu, share screen dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salman Izzuddin, MC dari kelompok 4 yang akan membawakan presentasi judul yang berjudul Komputer Colossus. Izinkan saya mengenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama Mariana Yasmita, Taufik Azizah, Zahra Makfirani, Hasna Hasana, Salman Izzuddin, dan Muhammad Izzuddin Basori. Oke, lanjut. Saya serahkan ke siapa ya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya MC dari kelompok 4 yang telah menyempatkan saya untuk presentasi awal dari kelompok 4 ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengantar aplikasi komputer yang telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan presentasi kelompok 4. Oke, dimulai saja. Awal mulai sejarah komputer. Sejarah komputer berawal dari abad ke-19 ketika Charles mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analitikal. Secara garis besar, pengembangan komputer terbagi dalam 4 generasi. Salah satunya ada di generasi pertama. Jadi yang kita bahas adalah di generasi pertama. Dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer. Seperti komputer Atanasoff Berry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Sedangkan komputer Colossus ini untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Dan selanjutnya saya akan menyerahkan kepada saudari Meliana Yasmita kepada layar dan tempat. Saya persilakan. Baik, syukron. Saya akan melanjutkan. MC bisa dilanjut. Yang selanjutnya adalah penemu komputer Colossus yang bernama Thomas Harold Flowers. Ia lahir pada tanggal 22 Desember 1905 di Poplar, London, Inggris. Meninggal pada tanggal 28 Oktober tahun 1998
Di waktu umurnya 92 tahun, ia meninggal di Mill Hill, London, Inggris. Followers ini berkebangsaan Inggris, mempunyai pekerjaan sebagai insinyur Inggris. Memiliki pasangan yang bernama Eileen Margaret Green, memiliki 2 anak. Cuman ada beberapa sumber juga yang mengatakan bahwa si Flowers ini memiliki 1 anak yang bernama Kenneth Flowers. Kemudian ia dikenal dengan komputer Colossus yang dibuat olehnya. Baik, kemudian saya kembalikan ke MC. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perihal sejarah kriptografi. Dalam sejarah kriptografi, Colossus adalah komputer elektronik digital pertama yang dapat diprogram, namun tidak sepenuhnya. Pada Perang Dunia Kedua, Colossus digunakan untuk membantu memecahkan kode dari mesin Nazi Lawrence SZ 40-42 yang diberi nama kode Tuni oleh pihak Britania Raya. Colossus dirancang oleh Tommy Flowers di stasiun penelitian kantor pos Britania Dulles Hill. Colossus didahului beberapa komputer, banyak yang merupakan unit pertama dalam kategorinya. Z3 dari Conrad Zuse adalah komputer pertama yang dikontrol oleh program secara penuh dan dapat berfungsi, dan didasarkan pada pancaran elektromekanis serta mesin-mesin balap yang kurang maju. Dari akhir tahun 1930-an, George Stiglitz et al. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Wafik. Baik, selanjutnya, berbagai komputer analog dapat diprogram ulang. Beberapa di antaranya yang dibuat lebih awal dari tahun 1930-an. Misalnya, Vannevar Bush. Mesin-mesin digital dan mesin analitikal Babbage yang mendahului semuanya pada tahun 1880-an adalah mesin digital dan dapat diprogram ulang, tetapi hanya dibangun setengahnya dan tidak berfungsi pada masanya. Colossus adalah yang pertama yang menggabungkan semua bagian dari digital, dapat diprogram ulang atau setengahnya, dan elektronik. Selanjutnya akan dibacakan sama Salman Izzuddin. Oke, selanjutnya kriptografi. Apa itu kriptografi? Kok nggak jalan ya? Nggak jalan loh. Kriptografi atau kriptologi dalam bahasa Yunani yang berbunyi kriptos, tersembunyi atau rahasia, atau sandi sastra merupakan keahlian dan ilmu dari cara-cara untuk komunikasi aman pada kehadirannya di pihak ketiga. Secara umum, kriptografi ialah mengenai mengkonstruksi dan menganalisis protokol komunikasi yang dapat memblokir lawan. Berbagai aspek dalam keamanan informasi seperti data rahasia, integritas data, autentikasi, dan non-redundansi merupakan pusat dari kriptografi modern. Kriptografi modern terjadi karena terdapat titik temu antara disiplin ilmu matematika, ilmu komputer, dan teknik elektro. Aplikasi dari kriptografi termasuk ATM, password komputer, dan e-commerce. Selanjutnya, saya serahkan ke Izzuddin. Oke. Konrad Zuse atau dilafaz.
lahir pada tanggal 22 Juni 1990 dan wafat 14 Desember 1995. Adalah seorang teknisi sipil dan perintis komputer. Pencapaian terbesarnya adalah komputer sempurna Turing fungsional pertama yang dikendalikan oleh program Z3 pada tahun 1941. Dan tersebut disimpan di tab kertas. Saya kembalikan kepada moderator. Ya mungkin. Apa lagi? Kita nunggu apa? Oh, udah. Oh ya maaf Pak, tadi ada kesalahan teknis sedikit. Oke, berarti sudah selesai dari kami. Mungkin kawan-kawan sekalian ada pertanyaan, kami persilahkan. Silakan. Satu atau dua orang, atau tiga boleh. Saya izin bertanya. Boleh, siapa dia? Muhammad Farfakti. Tadi sudah dipersilakan. Oke. Tadi sebelumnya ada disebutkan soal komputer analog. Bisa tolong dijelaskan komputer analog itu apa? Oke, mungkin saya bisa menjawab. Komputer analog adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan alat perhitungan yang bekerja pada level analog. Nah, level analog di sini adalah lawan dual dari level digital, yang dimana level digital adalah level tegangan atau high atau tinggi dan low atau rendah, yang digunakan dalam implementasi bilangan biner. Secara mendasar, komponen elektronik yang digunakan sebagai inti dari komputer analog adalah operational amplifier. Ya. Mungkin hanya itu jawaban saya. Mungkin ada yang mau nambahkan? Atau masih kurang dengan jawaban saya? Sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Saya Muhammad Asaf Fikri Islami, izin bertanya. Sebelum slide any question ini tadi, coba boleh dilihat. Ini kestuck loh, nggak bisa gerak loh ini. Bentar. Kenapa? Kestuck dia Pak, nggak bisa dipencet. Nah, kesak. Ini. Di sini kan ada tulisan program tersebut disimpan dalam bukan setelahnya tadi. Iya.
program tersebut disimpan di tab kertas. Tab kertas itu kayak gimana ya? Gimana? Halo, ini ada yang nanya. Direspon dulu setidaknya. Oke, makasih Saudara Asap. Mungkin dari kawan-kawan tim ada yang bisa menjawab. Mungkin saya mau mendengar pertanyaannya lagi. Kalau ini saya bisa bantu mungkin. Jadi saya kurang menyimak. Pertanyaannya gimana, Saudara Fikri? Oke, jadi pertanyaannya di sini kan tadi dijelasin kalau misalnya program dari apa tadi pencapaian yang terbesar atau komputer penyempurna Turing fungsional yang pertama kali didirikan oleh program Z. Gimana? Yang presentasi coba sambil buka slide yang lagi ditanyain sama Fikri. Itu slide yang mana yang lagi Ini. Oh ini. Ini udah dibuka. Oh ya. Iya. Yang itu Bang. Jadi kan di sini ada tuh dan kertas. Nah. Di kalimat terakhir ini kan program tersebut disimpan di tab kertas. Nah, yang saya tanyakan tuh tab kertas tuh apa ya? Oleh. Ternyata setelah saya baca saya juga bingung ya, saya juga nggak tahu. Ya Allah. Oke. Barangkali Barangkali nanti akan ya. Ingat nggak dulu pembahasan tentang storage? Ingat nggak? Iya, Pak. Dulu pembahasan tentang storage di materi saya. Yang masih pertama-tama ya, Pak. Iya, yang terkait ada CD, ada hard disk, disket, ya kan? Di awal-awal tuh ada tuh. Ada yang ingat nggak? Jenis disket mungkin, Pak. Saya izin stop screen ya. Buat meng-share screen saya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, ini. Ya. Clear ya? Iya, Kak. Ya, Pak. Ada lagi? Kok jadi saya yang nanya? Saya kan nggak ikut presentasi, saya kan nonton. Oke, terima kasih Pak Adi sudah menjawab pertanyaan dari
Muhammad Ashab tadi, maaf tadi kelompok kami nggak bisa jawab. Mungkin satu pertanyaan lagi atau berapa? Silakan. Yuk, tanggung nih, dikit lagi nih, 15 menit lagi nih, ayo. Ayo, anak muda yuk. Anak mudanya pendiam nih. Nggak aktif ah. Iya nih, aduh, gimana? Kalah sama anak saya anaknya cicilan mulu, nanya mulu. Ya udah kalau nggak ada tutup aja lah. Oke. Mas Imam nggak mau nanya, Mas Imam? Seperti yang penasaran tapi nggak mau bertanya gitu. Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke, berarti saya tutup ya Pak. Mohon izin tutup. Sekian presentasi dari kelompok 4 kami. Mohon maaf atas banyak kekurangannya. Karena kita di sini sama-sama belajar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat izin atas presentasinya dan teman-teman semua. Tapi karena masih ada waktu kurang lebih 15 menit, ada informasi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama saya mau nanya dulu, berarti yang belum presentasi berapa kelompok ya? Tinggal 1, Pak. Oh, tinggal 1. Ya, berarti pekan depan lah ya. Siap-siap. Jadi begini informasinya. Pekan depan itu kan Pak, bukannya ada pekan depan UTS ya? Iya, makanya mau dibilangin, sabar dong. Ini pada mau diomongin. Sabar, tenang. Nggak sabaran nih. Ntar nikah juga nggak sabaran juga, ntar repot urusannya. Ntar. Ya, yang pertama, pekan depan betul, itu adalah pekan UTS. Jadi insya Allah kita akan melakukan UTS pekan depan pukul 1 berbarengan dengan kelas PS. Jadi digabung. Ya. Sebelumnya di pagi hari kalian bisa pilih mau jam 8 atau jam 10. Kita kuliah dulu menyelesaikan presentasi satu kelompok ini. Mau jam berapa? Mengganti pertemuan pekan lalu yang tidak ada yang kalian diminta untuk ngikutin YouTube ya. Iya, Pak. Kalau dari saya jam 9 aja mungkin, Pak. Jam 9, tanggung amat jam 9. Pilihan jam 8 sama jam 10, Salman. Jam 8 paling, Pak. Jangan bikin pilihan sendiri lah, jam 8 sama jam 10 pilihannya tadi. Jam 8 aja kali ya, pagi ya. Lebih enak kayak seger ya. Jam 8 aja, Pak. Iya, kalau udah siang kayak udah agak ngantuk gitu ya, gimana gitu ya. Salman udah bangun kan, Salman? Saya, Ustaz. Iya, udah bangun kan? Udah, Ustaz. Udah jam 7 deh. Ya, alhamdulillah. Jadi berarti jam 8 ya, karena yang lainnya pada diam aja sih. Tadi Salman jam 9, itu nggak ada di pilihan. Pilihannya jam 8 atau jam 10. Dan tadi kata temannya lagi, tadi siapa sih belum sempat ngelihat jam 8. Yang lainnya kan pada diam aja. Udah ngikut aja berarti lah. Habis tanyain mulu, lama banget sih jawabnya. Nggak jawab-jawab. Jadi tinggalin aja. Jadi pekan depan, paginya jam 8, kita ada pertemuan dulu, menyelesaikan presentasi satu kelompok. Oke, kemudian jam 1-nya kita akan UTS, insya Allah, bareng dengan kelompok kelas yang PS 21. PS 21A, ya, 2A ya. Gitu. Nah, terkait ujian UTS-nya, kita akan pakai Google Form. Ya, kita join ke Zoom juga. Ya, join ke Zoom juga. Kenapa? Kadang-kadang ada yang mau nanya di Google, di WA, nanti jadinya kelamaan. Terus Google Form. Nah, di Google Form itu ada timernya. Timernya 30 menit. Jadi ujian kalian cuma 30 menit batas waktunya. Ya. Soal UTS-nya satu pilihan ganda 6 esai. Pak, 30 detik cepat amat, nggak kurang? Nggak. Saya udah coba simulasikan dan saya sudah buktikan nggak kurang. Karena 15 menit ada yang udah ngumpulin. Ya, jadi ujiannya Google Form, ada waktu 30 menit untuk menyelesaikan. Kalau lewat dari 30 menit, mohon maaf, formnya otomatis ke-close, kalian dianggap tidak mengumpulkan UTS.
Pak, jaringan saya gini. Nggak semua tempat jaringannya seperti yang kamu keluhkan. Saya udah bilang, perkuliahan pun juga harusnya seperti itu. Kalian lebih berusaha, jangan nyalahin jaringan mulu. Jaringan mah di situ sih gitu-gitu aja. Kan kita bisa kreatif gitu untuk mencari. Jadi nggak ada alasan untuk penjelasannya segala macam lah. Pokoknya nggak mau saya. Ya, diulangin lagi nih. Padahal harusnya nggak usah. Karena kan udah dibahas di kuliah. Tuh. Soal linknya akan dikirim ke email. Jadi tolong Salman minta email teman-temannya yang bisa diakses ya. Karena saya akan ngirim soalnya itu ketika ujian saya kirim linknya. Pengalaman saya tidak sampai 30 detik udah sampai linknya. Kalian tinggal klik linknya, kalian mulai ujiannya. Link itu unik per kalian, jadi nggak sama. Dan link itu ketika sekali sudah digunakan, nggak bisa diklik lagi besoknya atau nantinya. Sekali klik, udah. Pak, nanti kalau ternyata error segala macam, ya kamu berusaha siap-siap. Jadi jangan sampai nanti pas ujian, Pak, saya kendala ini, udah dibilangin sekarang, udah sepekan lagi kan? Udah sepekan ya, banyak waktu yang bisa kalian gunakan untuk menghadapi kendala-kendala yang kalian keluhkan. Gitu, ya. Terus untuk materi, mau mengikut sertakan materi yang presentasi? Apa nggak usah? Yang ngikutin yang presentasi aja, Ustadz. Hah? Kalau menurut saya yang ngikutin yang presentasi aja, jadi setiap kemarin kelompok yang sudah presentasi itu boleh dijadiin soal gitu, Ustadz. Nah, tuh, kata Salman kayak begitu. Lain setuju nggak? Banyak loh. Jadi pilihannya itu bukan yang presentasi atau saya, tapi yang saya pasti ada. Tapi yang presentasi mau diikutin juga atau enggak? Pertanyaannya kayak gitu tadi. Kata Salman, jadi mau diikutin tuh. Saya nggak nyimak berarti Pak tadi, aduh maaf Pak. Saya... Dia aja berapa? Kenapa? Cukup dari aja materinya, jangan yang sekaligus presentasi. Oh, bagus padahal loh, banyak loh. Nggak mau. Banyak. Ya, nggak mau Ustaz. Bikinan sendiri. Bikinan sendiri. Nggak mau. Ya udahlah. Ya udah deh, nggak apa-apa. Saya nggak mau berlama-lama. Ini waktu sudah makin berjalan. Ya, jadi pekan depan insya Allah kita akan UTS jam 1 siang bareng dengan kelas PS 21A. Satu pilihan ganda 6 esai. Menggunakan Google Form, ada timer 30 menit untuk mengumpulkan. Saran saya, maksimal 30 detik sisa waktu kalian udah harus submit. Karena pada lewat waktunya, formnya langsung ketutup, kalian nggak bisa submit. Diulang lagi ya. Nih, dipahami nih semuanya nih, jangan sampai ada nggak nyimak lagi nih. 30 menit, 10 timer selesai, tombol submit hilang. Nggak bisa submit berarti nggak bisa ngumpulin. Nggak bisa ngumpulin berarti nggak ikut UTS. Nggak ikut UTS berarti ya nilai UTS 0. Masa tahu-tahu ada nilai nggak ikut UTS kan? Ya. Terkait sinyal, saya nggak mau ngebahas lagi, itu udah sering dibahas. Kalian usaha, karena nggak semua tempat sinyalnya jelek. Ada juga yang tetap bagus. Jadi sepekan ini kalian hunting sinyal lah, di mana yang bagus. Gitu ya. Jadi kita ikut Zoom juga, kita ikut ujian juga. 30 menit, sisanya, Pak, sisanya masih banyak. Kan saya, hak saya 1 jam 40 menit. Betul. Kalau kalian mau menggunakan 1 jam 10 menitnya untuk kuliah lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau saya biasanya nyaraninnya 1 jam yang 10 menit itu buat belajar ujian yang lain. Yang mungkin masih ada. Kan lumayan tuh 1 jam. Ya? Daripada kita belajar lagi, pusing lagi, dan belajar lagi buat ujian. Tapi terserah, kalau kalian mau menggunakan untuk kuliah, itu hak kalian. Saya akan ikut. Gitu. Salman, jangan lupa minta email teman-temannya. Itu akan saya gunakan untuk mengirim soal, linknya. Linknya itu unik. Setiap mahasiswa punya link sendiri-sendiri. Gitu. Ada pertanyaan? Maaf Ustaz, Salman mana Ustaz ya? Kalau boleh tahu. Muhammad Salman, yang penanggung jawab Aplikom.
Siap, Pak, siap. Iya banyak ya namanya ya, sama mirip-mirip. Izzuddin ada miripannya, Salman juga ada miripannya. Masya Allah. Namanya bagus-bagus, berarti dipakai banyak orang. Ya, ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Jelas semua ya? Jadi Jelas, Pak, insya Allah. pekan depan jam 8, jangan lupa kita ada kuliah lagi untuk satu presentasi. Ya mungkin nggak akan selesai sampai jam 9.40 sih. Mungkin akan cepat juga, karena kan satu kelompok aja. Itu untuk menggantikan pekan lalu yang kita tidak ada pertemuan. Tip, dari saya cukup, sekian. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa ditutup. Atau mau ada pertanyaan lain, masih ada waktu 5 menit, hak kalian. Oh, nggak ada. Ih, mahasiswa sekarang kalau ditanya, ada pertanyaan nggak? Diem aja. Ini kalau di depan saya samperin orangnya, langsung saya deketin di depannya. Ada yang mau tanya nggak? Gitu. Tapi kalau di jauh, jadi kagak bisa ini dicolek-colek kayak begitu kan? Nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada ditutup aja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen kita Pak Adi atas penyampaian informasi untuk pekan depan terkait UTS. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan makalahnya masing-masing. Kita cukupkan pada pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih pada semuanya, terutama pada Pak Adi yang telah meluangkan waktunya siang hari ini. Saya pribadi mohon maaf atas kekurangan selama membawakan kelas pada siang hari ini. Syukran, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.